persoalannya adalah mengapa harus ada kurikulum merdeka? Apakah sepenting itu gitu? Dengan banyak fenomena-fenomena tadi, kenapa tiba-tiba Bu Erlina bawanya ke kurikulum merdeka? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya mau bawa kita bicara tentang pergeseran paradigma peran guru, ya. Pergeseran paradigma peran guru ini, teman-teman, saya ambil dari bukunya Mbak Najila Shihab. Mbak Najila Shihab ini kakaknya Najwa Shihab. Mbak inilah yang sebenarnya awalnya punya konsep kurikulum merdeka. Yang sebelumnya Mbak ini sudah menerapkannya di sekolah Cikal, ya di Jakarta, gitu ya teman-teman. Nah, semenjak 2016 kurikulum merdeka sudah diterapkan di sekolah Cikal. Hanya saja kan di sana orang kaya. Nah, kalau ini dipakai jadi negara kita, maka kurikulum merdeka yang sekarang dipakai di negara kita ini dibuatlah dengan pendekatan namanya kontekstual. Kontekstual itu artinya disesuaikan dengan daerah masing-masing, gitu. Disesuaikan dengan lingkungan, disesuaikan dengan apa yang ada, gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pergeserannya adalah bahwa selama ini kita guru adalah sebagai pelaksana proses belajar mengajar. Bahkan lebih parahnya lagi kita adalah sumber ilmu satu-satunya. Nah, pergeseran itu teman-teman, paradigma peran guru itu bergeser menjadi bahwa guru itu perancang. Ketika kita berperan sebagai perancang, maka fungsi kita sebagai apa? Rekan belajar, fasilitator, gitu. Maka ketika ini menjadi situasinya seperti itu, murid sebenarnya bisa belajar dari mana dan dengan siapa dan dengan apa aja. Bisa. Jadi guru bukan sumber satu-satunya ilmu gitu ya, teman-teman. Ini pergeseran paradigmanya di kurikulum merdeka gitu ya. Nah, saya mau pendekatan yang saya baca di buku Mbak Najila Shihab itu juga, tapi saya ambil gambarnya itu dari kimbuchanan.org gitu ya, karena saya lihat Mbak Najila juga ngambilnya dari situ dan saya akses, bisa diakses kok gitu ya. Ini teori interaksi sosial kata Vygotsky. Ini adalah interaksi-interaksi sosial yang meski tidak runut dalam kurikulum kita harus seperti ini, tetapi ketika kita bicara tentang pembelajaran interaktif yang menarik, bahwa sebenarnya kita bicara tadi sebagai perancang atau fasilitator, teman-teman, kita berperan memandu dan memperkaya interaksi yang terjadi di antara pelajar-pelajarnya kita. Kalau bahasanya kita sehari-hari tutor sebaya, gitu ya. Kenapa harus tutor sebaya? Nah, di kelas kita sebenarnya kita punya itu dua kategori murid dan lisan keduanya itu adalah zone of proximal. Jadi bisa dikatakan tiga kategori gitu ya. Atau sebenarnya dua aja, kita sekarang sorotinya yang dua aja. Pelajar yang bisa mengikuti konteks ataupun konsep yang diajarkan dan juga pelajar yang tidak bisa. Nah, ketika pelajar yang bisa ini kita berdayakan, sasarannya adalah pelajar yang tidak bisa, lalu teman-teman, nanti ada sebuah whole ataupun lingkup, itu disebutkan oleh Vygotsky sebagai zone of proximal development gitu ya. Ini adalah sebagai scaffoldingnya. Artinya apa teman-teman? Proses belajar mengajar yang paling fleksibel terjadi di sini. Di mana pelajar yang bisa menjadi tutor sebaya, pelajar tidak bisa. Hanya saja teman-teman perlu strategi gitu ya. Nah, inilah sebenarnya prinsip penting dalam belajar ketika dukungan dan bantuan dari guru benar-benar hadir di kelas. Gitu. Jadi guru bisa mengurangi peran kepada pelajar yang bisa dan memaksimalkan ke pelajar yang tidak bisa. Kapan guru masuk gitu ya? Karena kan kita bicara tadi kan pelajar itu saling melengkapi. Akan ada situasi di mana pelajar itu pelajar yang tidak bisa memang butuh pertolongan penuh, artinya pendampingan penuh. Maka ini guru masuk kemari gitu ya teman-teman. Jadi kebutuhan belajar hari itu bisa saling dilengkapi sehingga terpenuhi seperti itu ya. Nah, saya mau ngajak teman-teman refleksi nih. Silakan teman-teman buka kolom chatnya. Nanti silakan ketik di kolom chat. Saya akan ajak teman-teman untuk sharing melalui kolom chat saja ya. Teman-teman boleh ketika satu ketika memilih ya atau yes, lalu memilih angka 0 ketika memilih tidak atau no. Teman-teman yang di YouTube juga silakan ya, Mbak Rere akan memperhatikan. Oke, pertanyaan nomor 1. Murid memiliki inisiatif belajar. Artinya, murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru atau orang tua. Apakah teman-teman melihat ini di kelas teman-teman? Di satuan pendidikan teman-teman? Oke, baik. Tidak angka 0 ya, berarti tidak. Saya mau manjat ke atas melihat dulu teman-teman. Oke.
Eh, Vera tidak, Pantoni juga tidak, Puspita tidak, Bu Rosmina tidak, Bu Rosmina iya, Pak Fajar tidak, Bu Giarti tidak, Bu Emilia tidak, Bu Yandri tidak, Bu Nasa tidak, Bu Lin tidak, oke, Pak Chandra tidak. Yes, ada ya beberapa, tetapi mayoritas menjawab tidak. Jadi ternyata dari survei membuktikan murid kita tidak memiliki inisiatif belajar mandiri. Tidak ada motivasi internalnya. Seperti itu ya. Baik, nomor satu itu simpulan yang bisa kita tarik. Oke, kita mau melihat soal berikutnya. Masih dengan instruksi yang sama ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk responnya. Oke, yang kedua. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi. Pulang nih, ting, 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 pulang. Murid enggak? Silakan teman-teman. Oke, Rijano, Julino, Yanrino, Enino, Edi, baik, Hera, oke, Kurnia, Resta, Dania, Widya, Herna, Rohina. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak, katanya. Terima kasih. Tidak. Artinya apa, teman-teman? Ternyata dari pagi sampai ke siang, anak-anak itu nunggu jam pulang. Makanya selain kita menjawab tidak, sebenarnya kita ingin menjelaskan mereka bahagia, senang banget, lihat. Hore gitu ya. Saya menemukan ini di sekolah saya ya. Anak-anak itu senang banget kalau udah lonceng jam pulang berbunyi. Ya, artinya apa teman-teman? Ternyata belajar itu berat sekali gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga masih dengan instruksi yang sama. Murid gemar belajar ketika jam kosong. Jam kosong, apakah kelasnya kosong gitu ya? Oke, Pak Henry tidak, Bu Rija tidak. Oke, ih, cepet sekali ya. Saya sampai nggak bisa baca. Bu Dini, Bu Rahayu, ya. Oke, Pak Ruben, Pak Ilham, Bu Melan, Bu Julita, Pak Sukrah, ya. Pak Sukrah, ya. Tidak. Baik. Yes, tidak. Nah, teman-teman, terima kasih untuk responnya. Ya, jadi murid gemar belajar ketika jam kosong, kita jawabnya enggak. Artinya apa? Murid enggak gemar belajar di jam-jam kosong. Mereka ngapain? Ya main, gitu ya. Main, mau mereka tahu, mau mereka dari SD Kak sampai SMA, mereka main gitu.